Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Nah, selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, kalau hari ini tidak ada yang tidak hadir. Semoga kalian selalu diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai barisan geometri. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, kalian harus memahami terlebih dahulu materi prasyarat. Nah, materi prasyaratnya adalah pola bilangan dan eksponen. Di sini, Ibu mempunyai contoh soal pola bilangan. Nah, di contoh soal pola bilangan ini ada yang bisa Ibu yang bisa silahkan angkat tangan dan menjawab ya. Di sini Ibu punya 3, 5, 7, 9, dan 11. Pola bilangan apa? Ya, benar. Ini adalah pola bilangan ditambah 2. Nah, selanjutnya ada 1, 4, 9, 16, dan 25. Ya, betul. Itu adalah pola bilangan berpangkat. Ya, yang C ada 2, 4, 8, 16. Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Itu adalah pola bilangan dikalikan dengan 2. Selanjutnya ada 3, 6, 12, 24, dan 48. Ada yang bisa menjawab juga? Ya, betul. Ini adalah pola bilangan dikalikan 2 juga. Nah, selanjutnya ada eksponen. Nah, di sini ada contoh soal juga eksponen. Yang pertama itu ada 4 pangkat 5 ditambah 4 pangkat 3. Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Jawabannya adalah 4 pangkat 8. Nah, yang kedua ada AB pangkat 4 ditambah B pangkat 6 sama dengan, ya betul, AB pangkat 10. Nah, kawan-kawan kan sudah memahami materi prasyaratnya. Sekarang kita masuk ke barisan geometri. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sih sebenarnya apa manfaat dari kita belajar barisan geometri? Nah, contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, barisan geometri bisa digunakan dalam pembelahan amoeba atau bakteri. Nah, amoeba atau bakteri akan melakukan pembelahan menjadi 2, 3, dan seterusnya. Nah, dengan barisan geometri, kita akan mengetahui beberapa pembelahan yang terjadi pada amoeba dalam beberapa waktu. Nah, misalkan dalam video pembelahan amoeba terus melakukan pembelahan dalam beberapa waktu. Nah, dengan barisan geometri, kita bisa menghitung nih seberapa banyak amoeba melakukan pembelahan dalam waktu 1 jam. Itu kawan-kawan dalam kehidupan sehari-hari barisan geometri digunakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Di sini ada pengertian dari barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang memenuhi sifat hasil bagi sebuah suku dengan suku sebelumnya yang nilainya berurutan. Nah, hasil bagi dari suku itu disebut rasio dan dilambangkan dengan R. Contohnya, ada bilangan A, B, C, dan D. Nah, untuk menentukan hasil bagi itu berarti B dibagi A sama dengan rasio atau sama saja dengan C dibagi B. Nah, selanjutnya itu ada rumus mencari rasio. Nah, untuk rumus mencari rasio di sini adalah R sama dengan UN per UN min 1. Itu rumus untuk mencari rasio. Selanjutnya ada rumus mencari UN atau suku ke N. Nah, rumus mencari suku ke N di sini adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. A-nya itu adalah suku pertama, R-nya adalah hasil bagi atau rasio. Nah, di sini Ibu ada contoh soal anak-anak. Ibu punya contoh 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1. Nah, berapa rasio dari 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1? Contoh kita ambil 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, berarti rasionya kita temukan adalah 3 ya, anak-anak. Nah, di sini Ibu mencari suku ke
6. Berarti Ibu tulis U6. Di sini berarti U6 sama dengan A dikali L pangkat N min 1. Berarti di sini Ibu tulis 1 kali 3 pangkat 6 min 1 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 5. Karena kan N-nya adalah 6 dan dikurangi 1. Berarti jadi 3 pangkat 5. Berarti di sini kita tinggal tulis 1 dikali 243. Hasil dari 3 pangkat 5 sama dengan 243. Nah, ini ya kawan-kawan, untuk mencari, ini anak-anak untuk mencari suku ke-6. Hasilnya adalah 243. Kita tulis di sini ya. Suku ke-6-nya 243. Nah, selanjutnya kawan-kawan, selanjutnya anak-anak, setelah kita mencari rumus suku ke N, selanjutnya ada rumus mencari Sn. Sn itu adalah jumlah barisan geometri. Misalkan Ibu punya 1, 3, 9. Nah, berarti S3-nya sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 9. Nah, rumus mencari Sn adalah A dalam kurung R pangkat N min 1 tutup kurung per R min 1. Nah, rumus yang ini itu digunakan apabila R-nya lebih besar dari 1. Sedangkan apabila R-nya lebih kecil dari 1, kawan-kawan, anak-anak kalian menggunakan Sn sama dengan A1 per A1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Itu anak-anak untuk mencari Sn. Jadi rumus mencari Sn itu ada dua. Yang pertama apabila R lebih besar daripada 1, dan yang kedua apabila R lebih kecil daripada 1. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari, kalian mengisi lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Nah, sebelumnya sudah bikin kelompok kan, silakan duduk per kelompok dan ketua kelompok mengambil lembar kerja di meja Ibu dan media yang akan kalian gunakan untuk mengisi lembar kerja. Nah, anak-anak, kalian sudah memegang lembar kerja peserta didik kan? Sekarang tinggal kalian diskusikan bersama kawan-kawan kelompok kalian. Nanti selesai kalian mengisi lembar kerja tersebut, kita akan bahas ramai-ramai dan perwakilan kelompok akan maju ke depan ya. Nah, di situ kalian isi nama, kelompok, dan kelas. Nah, kalian baca petunjuknya terlebih dahulu. Nah, di kegiatan 1 itu, kalian mengambil beberapa kertas lipat, 1 buah spidol. Nah, kalian lipat kertas tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Beri garis putus-putus pada bekas lipatan, kemudian amati ada berapa banyak bagian kertas. Nah, ulangi secara terus-menerus ya, anak-anak. Baik, anak-anak, kita bahas lembar kerja yang telah kalian kerjakan. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah kertas. Nah, sesuai petunjuk kita lipat kertas itu menjadi 2 bagian. Ini lipatan pertama ya anak-anak. Nah, setelah kita lipat, ada berapa bagian kertas? Ada 1, 2. Berarti kita tulis di sini ada 2 bagian kertas. Nah, selanjutnya lipatan kedua kita lipat 2 lagi. Dari yang tadi gini kita lipat menjadi 2. Nah, selanjutnya ada berapa bagian kertas? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 bagian di lipatan kedua. Selanjutnya kita lipat lagi menjadi 2. Nah, setelah kita lipat menjadi 2, ada berapa bagian kertas? Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di lipatan ketiga ada 8 bagian kertas. Selanjutnya kita lipat lagi. Nah, ada berapa bagian kertas anak-anak? Ada 16. Di lipatan keempat. Berarti di lipatan kelima ada berapa? Ada 32.
Berarti urutan barisan geometrinya seperti apa anak-anak? Ada 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, itu untuk kegiatan 1 ya anak-anak. Berarti kalian dapat memahami bagaimana urutan barisan geometri. Nah, selanjutnya kita ke kegiatan, kita akan membahas kegiatan 2. Nah, di kegiatan 2 ini Ibu memiliki barisan. Kalian lihat terlebih dahulu di barisan pertama 3, 6, 12, 24, 4, 8, dan seterusnya. Nomor 2 ada 2, 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Nomor 3 ada 1 setengah, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Nomor 4 ada 5, 10, 20, 40, 80, dan seterusnya. Nomor 5 ada 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, di sini ada pertanyaan, mana saja barisan yang merupakan geometri? Yang mana aja anak-anak? Ya, nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Berarti nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Ini ya, 1, 3, dan 4. Sisanya bukan. Nah, lanjut di LKPD yang kalian pegang, bisa kalian lihat di sini ada menentukan suku ke N. Nah, di sini ada U2 per U1. Kita lihat di nomor 1 berarti 6 dibagi 3 berapa? 2. U3 dibagi 2, 12 dibagi 6 berarti 2. U4 dibagi 3, U4-nya adalah 12 dibagi 6 berarti kita bagi 2. Nah, U5 1, 2, 3, 4, 5 berarti U5 dibagi U4 sama dengan 24 dibagi 12. Hasilnya berapa? 2. Berarti UN per UN min 1 sama dengan berapa anak-anak? Jawabannya adalah 2. Nah, kalian selanjutnya nomor 2. Berapa U2 per U1? 3. U3 per U2? Ya, 10 per 6. Selanjutnya U4 per U3? Ya, 14 per 10. Selanjutnya U5 per U4 ada 18 per 14. Nah, karena dia bukan barisan geometri, berarti dia tidak memiliki UN per UN min 1. Nah, berarti kita strip. Selanjutnya di nomor 3, kita lihat anak-anak. U2 per U1-nya berapa? Jawabannya 1 per 2. Sama berarti ya, 1 per 2, U4 per U2-nya 1 per 2, U5 per U4-nya 1 per 2, berarti UN per UN min 1-nya berapa anak-anak? Ya, 1 per 2. Selanjutnya, 5, 10, 20, 40, 80, berarti berapa? U2 per U1-nya 2, U3 per U2-nya ya 2, U4 per U3-nya 2 juga ya. Berarti UN per UN min 1-nya sama dengan 2. Nah, yang terakhir U2 per U1-nya berapa? 3. U3 per U2-nya 5 per 7. Ini berapa? 7 per 5. Ini juga 5 per 7. Berarti UN per UN min 1-nya berapa anak-anak? Ada? Nggak ada, karena dia bukan barisan geometri. Nah, selanjutnya dari data di atas diperoleh U2 per U1, U3 per U2, U4 per U3, U5 per U4, sehingga kita memperoleh untuk mencari rumus suku ke N, untuk mencari rasio adalah UN per UN min 1. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, kita menemukan rumus untuk mencari rasio. Nah, selanjutnya kita ke kegiatan ke-3. Nah, di kegiatan ketiga sekarang, anak-anak, kalian harus mengisi titik-titik yang telah Ibu sediakan. Di sini kita lihat titik-titiknya ya, anak-anak. Nah, titik-titiknya di sini 1, 3, 9, 27. Berarti 3 angka selanjutnya berapa? Pakai rumus UN. Berarti ini berapa?
8, 2. Yang ini 2, 3, 4. Selanjutnya 7, 2, 9. Nah, selanjutnya berapa? 2, 1, dan setengah. Nomor 3 berapa jawabannya anak-anak? Iya, 1/16, 1/32, dan 1/62. Nah, anak-anak, itu pembahasan mengenai LKPD yang telah kalian kerjakan. Anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwa barisan geometri merupakan suatu barisan dengan pembagi atau pengali antara dua suku yang berurutan selalu bernilai tetap. Barisan geometri juga bernilai konstan ya anak-anak. Nah, hasil pembagi dan pengalinya itu disebut rasio dan dilambangkan dengan R. Rumus untuk mencari suku ke N adalah UN sama dengan UN per UN min 1. Sedangkan rumus untuk mencari SN itu ada 2. Apabila SN-nya lebih besar daripada 1, maka rumusnya adalah SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Sedangkan untuk R lebih kecil daripada 1 adalah SN sama dengan A kali 1 per R pangkat N per 1 per R. Nah, minggu depan kita akan melakukan ulangan harian dan Ibu harap kalian membaca lebih mendalam lagi mengenai barisan geometri. Apabila hasil ulangan kalian minggu depan di bawah KKM, kalian akan mengadakan remedial. Sedangkan apabila hasil ulangan kalian melebihi KKM, kalian akan melakukan pengayaan untuk lebih memahami dan mengasah materi barisan geometri. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran matematika pada hari ini dengan Ibu. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.